Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Karin Islamia. Saya adalah mahasiswi semester 3 program studi Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Mata kuliah pencemaran udara yang diampu oleh Ibu Elvi Sunarsi SKM MKes. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu pencemaran udara, sumber-sumber pencemar udara, dampak bagi kesehatan, serta solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran udara. Baiklah, langsung saja kita simak video berikut ini. Polusi udara hampir sama berbahayanya dengan nikotin. Namun dampak terpapar polusi seperti mata berair, batuk, dan kesulitan bernapas kerap dianggap sepele. Pencemaran udara adalah penurunan kualitas udara karena masuknya satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi ke dalam udara atau atmosfer bumi dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, serta merusak properti. Lalu, apa saja sih sumber pencemaran udara itu? Nah, secara umum, terdapat dua sumber pencemaran udara, yaitu pencemaran akibat sumber alamiah atau natural source, seperti letusan gunung berapi, dan yang berasal dari kegiatan manusia atau anthropogenic source, seperti yang berasal dari transportasi, emisi pabrik, dan lain-lain. Ada 6 jenis zat pencemar udara yang berasal dari kegiatan manusia atau anthropogenic source, yaitu karbon monoksida, oksida sulfur, oksida nitrogen, partikulat, hidrokarbon, oksida fotokimia, dan ozon. Selanjutnya adalah pencemar udara. Pencemar udara dibagi menjadi dua, yaitu pencemar primer dan pencemar sekunder. Pencemar primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Contoh, karbon monoksida karena merupakan hasil dari pembakaran. Kemudian, pencemar sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar di atmosfer. Contoh, pembentukan ozon dalam smog fotokimia. Namun, di Indonesia sendiri, 75% zat pencemar adalah emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mengeluarkan zat-zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan, seperti timbal, suspend particular matter, karbon monoksida, oksida nitrogen, hidrokarbon, dan oksida fotokimia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi udara, panas, radiasi, polusi cahaya, dan limbah pabrik yang menguap dianggap sebagai polusi udara. Kemudian, dampak apa sih yang dapat ditimbulkan oleh pencemaran udara bagi kesehatan manusia? Yang pertama yaitu gangguan pernapasan. Dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Yang kedua yaitu mengganggu jalannya oksigen yang ada dalam darah. Karbon monoksida dengan jumlah yang sangat banyak membuat kadar protein inflamasi dan jumlah kekentalan darah bertambah. Hal ini memicu radang pembuluh darah yang bisa mengakibatkan penyakit kardiovaskular. Yang ketiga yaitu memicu keguguran atau autisme. Dampak pencemaran udara bagi ibu hamil bisa memicu peradangan di seluruh tubuhnya dan memicu kelahiran prematur. Sementara untuk janin, keadaan ini dapat mengakibatkan keguguran, asma untuk anaknya kelak, dan memicu autisme. Selain itu, pencemaran udara juga dapat membuat kulit kering, mata iritasi, serta TBC menjadi sulit sembuh. Selanjutnya, kita harus mencegah pencemaran udara dengan menerapkan beberapa hal berikut ini, yaitu yang pertama, beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. 2. Bersepeda dan berjalan kaki. 3. Tidak membakar sampah. 4. Menghentikan kebiasaan merokok. 5. Membatasi pemakaian listrik. 6. Memelihara lebih banyak tanaman.
7. Menggunakan masker. 8. Batasi berjalan di jalan atau tempat yang berpotensi banyak menghasilkan polusi udara. 9. Batasi penggunaan pengharum ruangan berbahan kimia. 10. Bersihkan lantai secara rutin menggunakan sapu, kain pel, atau vacuum cleaner. 11. Bersihkan seluruh perabot dan furniture di dalam rumah secara rutin menggunakan lap basah. 12. Hindari penggunaan produk pembersih rumah tangga berbahan kimia keras. Dan yang terakhir adalah gunakan penyaring udara seperti air purifier atau humidifier. Yuk sama-sama kita berjuang dalam mencegah pencemaran udara dengan menerapkan solusi dan perilaku hidup sehat untuk mencegah parahnya pencemaran udara. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.